Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana يا أكرم الخلق ماني من ألوذ به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر ذنبه. مشارك الأمر إلى مغاربها خصوصا في هذا البلاد المبارك شيخنا البلدان بشيخ حاجة أشقلاني وصولي أقلم تسكن هي ثم إلى رأي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وقراباتنا ولقائنا في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا سيما المشايخ في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di pagi hari ini kita masih dan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat panjang umur dalam keadaan sehat serta nikmat iman dan Islam, sehingga sama-sama kita kembali dipertemukan di tempat ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sama-sama berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabatnya. Pagi hari ini bacaan kita adalah makalah yang ke-22, halaman 12 ya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala rahimahullah. Wal maqalatu tsaniyata wal 'ishruna, maqalah yang ke-22. Qila auhallahu ta'ala ila Uzairi an-nabi alaihi salam. Qila dikatakan, auhallahu ta'ala, Allah telah meriwayatkan, ila Uzair, kepada Uzair an-nabi. Uzair ini adalah seorang nabi, nabi yang dianggap Tuhan oleh orang Yahudi, karena Nabi Uzair ini pernah tidur selama 100 tahun ya. Tidur kemudian pulang ke rumah, kondisinya nggak berubah. Dia ke rumah itu ketemu anak cucunya udah pada tua. Dia ngaku Uzair, ini anak cucunya nggak percaya. Nah, kata anak cucunya, kalau engkau Uzair, dulu Uzair itu hafal kitab-kitab, termasuk Tauratnya Nabi Musa. Nah, itu dibaca sama Uzair. Nah, sampai akhirnya kemudian mereka percaya. Nah, cuma selanjutnya Uzair ini dikatakan sebagai apa? Tuhan oleh mereka. Nah, alaihi salam. Faqala, maka Allah berfirman, faqala azza wa jal, ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta dzamban saghiran fala tantazir ila sighari wanzur ila man adnabta lahu. Wahai Uzair, idza adnabta, apabila engkau berbuat dosa, dzamban saghiran, akan satu dosa yang kecil, fala tantazir ila sighari, maka jangan kau melihat kepada kecilnya dosa itu. Sigharihi ay dzalika dzambi, kecilnya itu maksudnya adalah kecilnya demikian dosa. Wanzur ila man adnabta lahu, lihatlah dan lihatlah ila man adnabta,
kepada siapa engkau telah berbuat dosa, lahu, ya, kepadanya. Jadi kata Allah, kalau kita berbuat dosa, ya, ini pesan kepada Uzair. Kata Allah kepada Uzair, kalau berbuat dosa jangan lihat besar kecilnya. Jangan lihat apa? Sekalipun dosa kecil itu, yang harus kita lihat adalah kepada siapa kita berbuat dosa, kepada siapa kita berbuat maksiat. Makanya di kalangan ulama sufi, mereka itu bukan hanya takut kepada Allah, tapi malu. Tapi apa? Malu. Bapak-bapak, saudara-saudara, kira-kira kalau berbuat dosa di depan orang malu nggak? Malu. Depan orang aja malu. Ya, depan orang tua, depan anak, itu malu, Pak. Orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, perbuatan kriminal, itu sampai ketangkep kemudian dipublikasi, itu malu, Pak. Harusnya kita kepada Allah itu jauh lebih apa? Malu. Ya. Jadi sekalipun dosa kecil, ya, mohon maaf, misalnya kita bohong, ya, dianggap dosa kecil lah, misalnya hal-hal yang kecil, ya. Nah, itu kita harus malu sebab kepada siapa kita berbuat maksiat. Apapun yang Allah perintah, kita diperintahkan untuk apa? Mengerjakan. Nah, sebaliknya apapun yang Allah larang, kita diperintahkan untuk menjauhi. Bahkan kalau perbuatan baik, kebaikan itu, ya, kita diperintah untuk melakukan semampu kita. Sebaliknya kalau berbuat maksiat itu nggak pakai semampu, Pak. Karena kalau berbuat taat itu ada yang kita lakukan. Kalau berbuat maksiat kita tinggal meninggalkan, nggak melakukan. Jangan berzina, ya, jangan narkoba, ya. Jangan judi, ya. Jangan pergi ke dukun. Itu hanya tidak melakukan saja. Beda sama melakukan perbuatan taat, itu ada perbuatannya. Kalau maksiat cukup apa? Nggak usah ngerjain. Dan kalau itu kita lakukan karena Allah, itu yang disebut dengan takwa, akan mendatangkan apa? Pahala. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh ulama fikih, haram itu adalah sesuatu yang ditinggalkan mendapat apa? Pahala. Dikerjakan mendapat dosa. Kalau meninggalkannya karena Allah, bukan karena takut penegak hukum, bukan karena takut CCTV, bukan, tapi takutnya karena siapa? Karena Allah. Nah, itu kita harus ingatkan diri kita seperti itu. Kalau berbuat dosa jangan lihat kecilnya, ya. Jangan lihat besarnya, tapi lihat kepada siapa kita melakukan dosa itu. Wa idza sabaka khairun yasirun falatanzur ila sigharihi aidzalikal khair. Dan apabila engkau mendapatkan kebaikan yang kecil, yang ringan, falatanzur ila sigharihi, jangan lihat kecilnya, ya. Ai ila sighari dzalikal khairi, maksudnya jangan lihat kecilnya kebaikan itu. Wanzur ila man razaqaka ay man saqa dzalikal khaira ilaika. Tapi lihat siapa yang memberikan rezeki kepadamu. Aisyah fadzalikal khaira ilaika, siapa yang memberikan rezeki itu kepada dirimu. Begitupun Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan kebaikan, ya. Contoh misalnya kesehatan,
Ini kesehatan itu Pak bukan kecil sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang jarang memperhatikan itu. Apalagi kesehatan kita itu yang dikasih sama Allah banyak. Misalnya matanya sehat, telinganya sehat, ya, kepalanya sehat, otaknya sehat, kemudian hidungnya sehat. Sebab tidak sedikit penyakit-penyakit besar yang bisa terjadi pada yang saya sebutkan tadi. Orang misalnya selaput otaknya ada virus atau meningitis, itu berat itu Pak. Hidungnya polip misalnya, mata katarak misalnya, jantung, ya, paru-paru, ginjal, bahkan apa tuh, empedu. Tapi setiap hari kita pikir ke situ enggak? Terima kasih Allah, empedu kita sehat, gusi kita sehat, lidah kita sehat. Ya, saya pernah ketemu orang Pak, dia stroke itu kena lidahnya. Stroke kenapanya? Lidah. Efeknya kenapa? Lidahnya itu nggak bisa ngerasain apa-apa. Itu makanan itu nggak ada rasanya. Ya, mau asin, mau manis, mau. Kita kan nggak pernah sampai begitu. Apalagi nikmat kehidupan, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Yang kecil saja Pak, kita nggak kecil nikmat. Mohon maaf ya, dibagi duit sama orang misalnya 10.000, 20.000, kita nggak kecil itu. Jangan lihat kecilnya, lihat di balik siapa yang memberikan rezeki itu kepada kita. Nah kalau ini bisa kita hayati Bapak-bapak, Allah pastikan, pasti nikmatmu ditambah. Pasti nikmat kita akan ditambah. Tapi kadang-kadang orang itu lebih memikirkan sesuatu yang tidak enak yang dia rasakan. Kadang orang menyebutnya dengan istilah ujian. Ya. Dari pagi yang udah dipikirkan kesulitan, ujian. Nikmat enggak dimunculkan dalam pikiran. Nah, ketika kita tidak memunculkan, itu disebutnya kufur, Pak. Disebutnya apa? Kufur. Makanya kufur itu atau kafir itu terbagi dua. Ada kufur nikmat, ada kufur iman. Itu yang Allah bilang, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu menutupi nikmat, kita nggak munculin Pak dari pagi itu. Yang kita munculin, waduh besok ini ada urusan keuangan, aduh badan saya sakit, ya, kaki saya sakit. Itu yang dipikirkan. Itu kata Allah, kalian menutupi nikmat yang Allah berikan. Kalau begitu Pak, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita terus menerus dapat musibah Pak, itu bukan karena Allah yang ingin memberikan kita musibah, bukan. Ada faktor diri kita juga. Ya. Kalau kita menutupi nikmat, efeknya itu bencana, kesulitan. Tapi kalau kita bersyukur walaupun keadaan sulit, ya, nanti Allah singkirkan kesulitan itu. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran Pak, dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata atau huruf-huruf untuk kepastian. Ya. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum itu Pak, kalau dalam bahasa Arab huruf taukidnya itu banyak. Yang pertama ada lam taukid namanya. Kemudian ada nun taukid namanya. Taukid itu memastikan, menguatkan. Tambah lagi syiddah, disebutnya nun taukid taqilah. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti benar-benar aku akan tambah nikmat itu. Dan Allah nggak menggunakan kami Pak, menggunakannya aku. Allah jamin betul orang yang bersyukur apa? Nikmatnya ditambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi coba belajar kita mensyukuri nikmat yang kecil-kecil Pak.
Bapak bangun tidur bisa duduk, ya, bisa buka mata, itu nikmat besar padahal. Coba kalau kita anggap nikmat itu kecil nggak apa-apa, tapi diingat gitu. Ya, fa amma bi ni'mati rabbika hadith, sebut-sebut bahkan. Terima kasih ya Allah, ya, nikmatmu kepada diriku sangat besar. Ya. Ini yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Bani Israel, ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, coba dong ingat-ingat nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ya. Kalaupun ada ujian Pak, nikmat itu jauh lebih apa? Banyak. Kalaupun ada ujian, kadang ujian yang Allah berikan kepada kita itu Pak, nggak ada apa-apanya dibanding yang Allah berikan kepada orang lain. Kita sakit misalnya, kesemutan, ngilu, kadang orang ICU Pak, ya, bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau kita ada rasa-rasa sakit, ya, tapi nggak sampai dibawa ke rumah sakit, kan itu berarti sebetulnya nggak apa-apa. Dibanding orang yang bertahun-tahun merasakan sakit. Makanya kita dianjurkan Pak, kalau ada yang mendapat musibah, ada yang meninggal, ada yang sakit, diperintah untuk apa? Datang, untuk turut merasakan, dan ke dalam untuk mengingatkan. Kalau kamu ada ujian, ada sakit, ada orang yang jauh sakitnya lebih apa? Berat. Ya. Nah, jadi dikatakan di situ kalau kita mendapatkan nikmat, ya, kita anggap kecil, kita anggap apa? Kecil, ya. Jangan lihat kecilnya nikmat itu, tapi lihatlah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah yang Maha Besar. Ya. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati. Kata Allah kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka baliyatun, dan apabila engkau mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, fala tashkuni, maka jangan kau ceritakan aku ila khalqi, kepada makhlukku. Kalau dikasih ujian sama Allah, jangan ngomong-ngomong sama orang Pak. Saya ini bertahun-tahun hidup susah, ngeluh. Dengan perasaan dia tidak menerima, kenapa Allah kasih begini, pakai ditambahin lagi, padahal saya ini ibadah. Ya, ada orang nggak ibadah, hidupnya saya lihat senang. Padahal ukurannya bukan itu Pak. Ketenangan hidup itu, keimanan yang Allah berikan itu yang menjadi ukuran. Apakah semua orang yang hidupnya nikmat, ya, penuh berkelimpahan, kekayaan, itu pasti bahagia Pak? Enggak. Banyak orang-orang yang kaya raya Pak, meninggalnya bunuh diri. Ya, enggak sedikit yang meninggalnya seperti itu. Banyak mereka yang mencari ketenangan ke klub-klub malam. Sebaliknya orang-orang susah, ya, secara ekonomi, tapi dia terima, ya, dia ridho, itu hidupnya tenang Pak. Hidupnya tenang, ya. Jam 8:30 malam udah ngantuk, ya. Tidurnya pules, ya. Perutnya kenyang, ya. Walaupun cuma makan ikan asin, tenang. Coba di desa-desa Pak, di kampung-kampung, kita orang kampung, senang nggak Pak? Tenang. Tapi orang di kota Pak, hartanya miliaran bahkan triliunan, tapi dikejar-kejar polisi Pak. Tenang apa enggak itu? Enggak tenang, malu, takut. Ya. Jadi kata Allah, kalau kamu dapat ujian, jangan ceritakan terus ujian itu, ya, dengan nada tidak menerima ujian itu. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idta ilayya masawika ay uyubika.
Sebagaimana aku tidak ceritakan engkau kepada malaikat-malaikatku apabila naik kepadaku keburukan-keburukanmu. Allah Maha tahu, Pak. Jangankan yang kita lakukan, yang di dalam hati kita saja Allah tahu. Kita benci sama siapa, kita kesel sama siapa, itu Allah tahu. Tapi apa yang nampak dari diri kita, Pak, baik lahir maupun batin, Allah tidak ceritakan kepada malaikat-malaikatnya. Ono si fulan kurang ajar bener ya, dikasih nikmat ya dari baru lahir, kerjaannya maksiat terus, nggak pernah Allah begitu kepada malaikat, ditutupin kita, Pak. Tapi Allah baru kasih ujian sedikit, kita udah ceritain Allah. Ya, makanya kata Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur terhadap hal-hal kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri hal-hal yang besar. Tapi orang kalau yang kecil saja, Pak, kita haus kita minum, Pak, Bapak haus minum, itu nikmat besar itu. Tapi kadang-kadang kita menganggap itu kecil aja enggak gitu, apalagi mensyukuri. Bapak bisa merasakan asin, manis, pedas, itu nikmat besar, Pak. Makan jadi semangat ya. Kadang-kadang makan kita udah ada apa aja pengen nyari sambal, betul nggak? Pengen cari lalap, jengkol muda, pete ya, kemudian apa lagi, daun-daunan, supaya apa, Pak? Semangat, betul apa enggak? Cari kerupuk, tapi udah dapat semangat lupa bahwa nikmat-nikmatnya dari mana gitu. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian nanti bakal ditanya ya, tentang nikmat-nikmat itu, apakah kalian syukuri apa enggak? Tapi kalau kita sambil makan, ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya Allah ya, masih dikasih makan ya, walaupun cuma sama ikan asin. Orang-orang dulu, Pak ya, saya nggak ngerasain makan cuma sama terasi aja. Makan terasi dibakar, Pak. Itu katanya udah enak banget ya, karena bareng dengan rasa syukur. Karena zaman penjajahan, Pak, zaman Jepang, buat dapat beras aja katanya apa? Susah ya, makanya bulgur itu juga dapatnya apa? Susah. Makanya ketika ketemu beras, buat mereka apa? Oh, nikmat ini. Kita kadang-kadang makan berasnya udah mahal, Pak, berasnya udah mahal, lauknya lengkap, tetap aja kadang nggak bisa menikmati karena pikirannya ada di mana, nggak mensyukuri itu, nggak mensyukuri. Jadi, Pak, Allah suruh kita bersyukur, bukan Allah butuh syukur kita, bukan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau kamu nggak mau bersyukur, nggak mau beriman, kata Allah, nggak apa-apa. Allah nggak butuh apapun. Ini masalahnya, faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, efek syukur itu kembali kepada siapa? Dirinya sendiri. Ini sayangnya Allah kepada kita, makhluk manusia. Disayang, Pak, supaya hidupmu terus-menerus apa? Bahagia. Ya, ini kan inti ajaran Islam kan diantaranya itu, Pak. Li sa'adatin daroi. Supaya manusia mendapatkan kebahagiaan di mana? Di dua kehidupan. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ini kan yang bikin pegel, Pak. Disuruh syukur, padahal syukur itu buat dirinya nggak mau, kira dapat musibah, dia mengeluh. Padahal kalau dapat musibah juga, Pak, itu kebaikan juga buat kita. Dosa diampuni, sakit sehari yang disabarkan, itu menghapus dosa 1 tahun, Pak. Terus Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Allah pastikan 2 kali Allah bilang, di balik kesulitanmu pasti ada kemudahan. Tapi kalau saya
sulit terus, yang nggak ada kemudahan. Itu karena kita meyakininya begitu. Coba Bapak setiap dapat kesulitan, tapi tetap tetap memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah, pasti ya ujian itu jadi kenikmatan. Bahkan Allah bilang, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kamu sabar saja, nggak usahlah kamu bersyukur. Ya, diuji kamu sabar aja. Ada orang yang diuji bersyukur, Pak. Terima kasih ya Allah kau berikan ujian, berarti ada kebaikan di sini. Kamu sabar aja, nerima. Itu kata Allah, ajrahum bighairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Kalau yang lain ada batasnya, Pak. Sedekah, ya itu pahalanya 10 kali 7 kali 700. Tapi kalau sabar, itu bighairi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya balasan orang-orang yang bersabar itu tanpa ada batas. Ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat, mohon maaf, kalau kita mendapatkan ujian, jangan sedikit-sedikit kita mengeluh kepada orang. Ya, sebagai tanda kita nggak ridho terhadap apa? Ujian itu, jangan, Pak. Ya, karena kita udah banyak ditutupin sama siapa, Pak? Sama Allah. Buktinya sekarang nih, Pak. Kalau Allah nggak tutupin kita, Pak, nggak tutupin saya, pasti kita semua malu pada diri kita sendiri, Pak. Misalnya orang yang berbuat maksiat langsung dibikin sama Allah benjol-benjol, Pak. Satu maksiat benjol kayak bisul, bikin maksiat lagi, bisul lagi. Kira-kira bisul kita bakal banyak nggak tuh, Pak? Dan orang tahu, wah ini bisulan, berarti dosanya banyak. Ini kan enggak. Orang yang banyak dosa sama orang yang kagak banyak dosa sama aja, bagus kelihatan. Ya, bisa jadi saya lebih banyak dosanya, Pak. Tapi tampilan saya lebih apa? Bagus dari bapak-bapak. Itu karena apa, Pak? Allah sayang sama kita. Ditutupin aib kita, Pak. Coba kalau bikin dosa badan kita bau, Pak, nggak ada orang yang mau dekat sama kita. Begitu kita kesel sama orang, badan kita bau. Begitu kita ngunjingin orang, badan kita bau. Ini kan enggak, Pak. Ya. Jadi harus lihat ke sana, ya. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah kepada siapa, Pak? Kepada kita. Bahkan orang yang dosanya sebesar gunung, menyundul awan, dia sholat, Pak, selesai sholat diampuni sama Allah. Afallahu amma salaf. Bahkan kadang-kadang kita nggak minta ampun, Allah udah ampunin, ya Allah. Wudu ngampunin dosa. Tiap tetesan air itu, Pak, bawa apa? Bawa dosa. Apa kita minta ampun di situ? Enggak. Tapi Allah udah bilang, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu secara langsung menghapus dosa. Duduk di majelis begini, Pak, di majelis ilmu itu menghapus lebih dari, kalau nggak salah tuh 300 dosa-dosa, Pak. 300 majelis dosa itu bisa terhapus dengan duduk sekali di majelis apa? Ilmu. Walaupun kita, ya Allah ampuni dosa saya, nggak begitu di majelis ilmu, enggak. Bahkan kata hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, ada orang, Pak, dia bukan mau ngaji, cuma nganterin sesuatu, duduk aja di luar sambil main handphone. Itu malaikat yang laporan, Pak, malaikat yang setiap hari berkeliling mencari majelis zikir dan majelis ilmu, ditanya sama Allah, itu orangnya cuma itu aja. Ada sih 2 orang di depan, dia nggak ngaji, ya. mau ketemu sama temennya, dan dia main handphone aja, misalnya begitu, misalnya, ya. Tapi ada di dekat situ dia, ada, masukkan dia ke dalam hamba-hambaku yang mulia itu. Masya Allah, Pak. Ya. Jadi hal-hal seperti ini lebih mendorong kita untuk memperbanyak apa? Memperbanyak kebaikan, hadir di majelis-majelis ilmu. Tujuannya bukan mau belajar aja. Tujuannya mau mencari apa, Pak? Ridho Allah, ya.
Sedikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, seorang tabi'in, man syaka linnas, barang siapa yang mengadu ya kepada orang, dikasih musibah dia ngadu sama orang, tapi wa qalbuhu sabirun radin bil qada. Dia ngomong begitu bukan untuk tidak menerima ujian itu. Karena apa? Wa qalbuhu sabirun, hatinya tetap sabar, Pak. Terima dia. Ya. Radin bil qada. Dia hatinya nerima dengan ketentuan Allah itu. Cuma ditanya orang dia. Ya. Pak Haji, bagaimana keadaannya? Ya, masih ada yang saya rasain. Itu enggak apa-apa, asal di hatinya dia itu sekedar dia jawab sama orang. Doain ya, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh Pak, kita ngeluh habis-habisan, nggak terima dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Padahal segala ketentuan Allah itu Pak, pasti ada kebaikannya. Nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia, nggak ada. Orang yang kemarin meninggal Pak, di Sumatera itu, di Aceh, di Padang, ratusan orang, lebih dari 500 orang meninggal dunia. Mungkin kita melihatnya, ya Allah kesian amat itu ya. Tapi dari sisi hukum agama mereka itu mati syahid Pak. Orang yang meninggal tenggelam, jatuh dari ketinggian, lagi melahirkan, itu mati syahid. Pertanyaannya, kita nanti kalau mati syahid apa enggak? Kalau dia mau udah pada pasti itu namanya syahid akhirat. Syahid, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia Pak, kelihatannya dia mati syahid, padahal perangnya tujuannya bukan karena Allah, karena pengen naik pangkat ya, karena pengen kekayaan. Ada syahid akhirat, kelihatannya nggak mati syahid, tapi dihukumkan mati syahid. Itu orang tenggelam ya, orang kebakaran kemarin 22 orang. Nah, ada lagi syahid dunia dan akhirat, dia berperang, dia berjuang karena Allah, kemudian meninggal. Tenaga kesehatan kemarin tuh waktu COVID Pak, itu banyak yang benar-benar pengen orang-orang ya. Kalau dia meninggal itu apa Pak? Bisa syahid dunia dan akhirat, dianggap pahlawan sama kita. Nah, itu yang kita cari kan, iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jangan mohon maaf udah hidup susah, matinya nah, jadi man syakka linnasi wa qalbuhu sabirun radin bil qada lam yakun jazaan ya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berkeluh kesah, asal hatinya ridho. Ditanya orang dia jawab ya. Nah, tapi hatinya ridho, nerima ya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Nabi pernah ngomong pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku dalam keadaan tidak tenang, wa ajiduni makruban, dan aku merasakan kesulitan. Itu Nabi ngomong begitu jawaban li su'ali Jibril, karena malaikat Jibril nanya, fi maradi mautihi kaifa tajiduka. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi ketika Nabi sakit menjelang meninggalnya, wahai kekasih Allah, apa yang kau rasakan? Aku gelisah. Malaikat Jibril. Nabi Pak, sebagai kekasih Allah, ada perasaan apa? Ada perasaan gelisah ketika mau meninggal dunia. Apalagi kita manusia biasa.
Kalau yang Nabi gelisahkan bukan dirinya Pak, bukan anak istrinya. Yang Nabi gelisahkan, yang Nabi khawatirkan apa Pak? Umatnya. Kalau aku nggak ada, ini bagaimana yang ditinggal? Makanya kata Anas bin Malik, begitu lihat Nabi meninggal dunia Pak, itu mulutnya nggak berhenti-berhenti. Ummati, ummati, ummati. Itu kan Anas bin Malik yang cerita. Ya Allah, bagaimana nanti umatku? Bagaimana wanita-wanita dari umatku itu ya Rasulullah? An-nisa, an-nisa. Ya. Kalau kita kan Pak, takut yang kita pikirin siapa? Diri kita. Ya. Ada orang-orang yang takut tuh mikir tentang masjid, bagaimana kalau saya nggak ada ini? Ya. Atau kebaikan-kebaikan yang sudah berjalan. Nah, jadi kalau kita mengeluhnya, ya, tapi hatinya ridho, karena ditanya orang dijawab. Ya, ini sih perasaan belum ada perubahan, tapi doain yang mudah-mudahan terus sehat, begitu, ya. Nah itu seperti yang Rasulullah katakan kepada malaikat Jibril, ya, fi maradi mautihi kaifa tajiduka. Karena malaikat Jibril nanya, apa yang kau rasakan wahai Muhammad? Ya. Apa yang kau, bagaimana kondisimu saat ini wahai Muhammad? Nabi Muhammad jawab seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak-bapak, ini nasihat buat sehari-hari kita. Ya. Yang pertama tentang dosa. Ya. Jangan dosa itu lihat kecil besarnya. Ya. Lihat kepada siapa kita melakukan dosa. Bermaksiatnya kepada siapa? Kepada Allah. Yang sudah banyak kasih apa kepada kita? Nikmat, kasih sayang. Masa dibalas dengan seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan nikmat sekalipun kecil, syukuri. Ya. Karena manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita. Ya, dan kata Allah, lihat siapa yang ngasih itu. Ya. Mungkin kata kamu kecil, ya. Kata kamu kecil karena kamu nggak tahu di balik itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita dapat ujian, jangan banyak ngeluh. Jangan banyak apa? Jangan banyak ngeluh. Ya. Kita berdoa aja kepada Allah Pak, serahkan kepada Allah. Ya, supaya Allah memberikan apa? Jalan keluar. Kalaupun mengeluh kepada orang, jangan dasarnya tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Sharing boleh. Bisa nggak lu kira-kira kasih jalan keluarnya? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya mengeluhnya itu karena nggak terima, ya kita kan udah ibadah ya, kok begini hidup ya? Nah, itu jangan seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Silakan yang mau bertanya. Ya silakan Mas Rafimin. Iya. Keluarganya. Ya. Iya. Iya. Yang menanyakan ini laki atau perempuan? Oh, laki-laki. Jadi kalau dalam agama Islam, ya, dan ini nggak berlaku kepada orang yang yakinannya berbeda. Ya. Ya seperti syariat-syariat yang lain, puasa, ya, kemudian sholat, pernikahan itu kan bagian dari apa? Syariat. Dia berlaku kepada orang yang terikat dengan syariat itu, ya. Yang disebut dengan mukallaf. Ya. Kita itu mukallaf. Ya. Dalam syariat, ketika orang menikah, itu masing-masing punya kewajiban dan tanggung jawab. Ya. Ketika dia ijab kabul, di situ ada langsung melekat yang namanya hak dan wajiban. Dan kalau di kita itu Pak dituangkan dalam sigot taklik. Dalam sigot apa? Setelah akad nikah ini, saya Rohimin berjanji dengan sepenuh hati, satu, akan mempergauli istri saya dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf. Dua, akan memberikan nafkah lahir dan batin. Ya. Tiga, apabila saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan
agama, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Itu kalau dia baca sigot ta'liq, kalau dia yang melakukan itu Pak, ya, sebagaimana yang diucapkan tadi, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Tapi kalau yang melakukan pasangannya, ya, perempuan itu nggak punya hak talak, walaupun dia boleh, ya, kalau mendapatkan ketidakadilan dia mengajukan gugat cerai, namanya fasakh, ya. Tapi nggak otomatis jatuh seperti perbuatan laki-laki. Laki-laki itu Pak udah baca sigot ta'liq, kemudian dia nggak pulang-pulang kayak Bang Toib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran gitu, nggak ada kabar, itu jatuh talak itu. Istrinya bisa ngurus ke pengadilan, nggak usah nunggu 3 kali lebaran Pak. Karena sigot ta'liq itu gunanya untuk melindungi perempuan dan supaya mengingatkan laki-laki harus bertanggung jawab. Nah itu seperti itu, ya. Kalau itu terjadi pada orang muslim, ya tinggal dia mau bersabar atau mau menjatuhkan talak kepada istrinya, ya. Nah, tapi kita disuruhnya apa Pak? Mu'asyarah bil ma'ruf, saling mempergauli dengan apa? Baik, ya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, ya, dimusyawarahkan, diajak bicara. Ini kira-kira bagaimana maunya nih, ya? Kalau aku maunya masih terus misalnya, ini nasihatin, ya. Nah, itu bisa diberikan nasihat seperti itu, ya. Kalau dalam Islam itu, ya, nggak langsung jatuh talak, ya, kecuali kalau suaminya mau menjatuhkan apa? Talak, ya. Nah, tapi itu bukan solusi Pak. Banyak orang-orang hebat itu Pak, ya. Rata-rata itu karena mereka apa namanya mampu mengelola emosinya ketika menghadapi pasangannya, ya. Nabi-nabi Pak yang istrinya nggak beriman itu kan ada beberapa disebutkan di Quran. Nabi Lut, ya, Nabi Nuh, dengan contoh-contoh, ya. Kalau perempuan yang suaminya tidak baik, yaitu Siti Asia. Siti Asia istri dari siapa Pak? Firaun. Itu. Kalau yang baik dua-duanya banyak, ya. Yang brengsek dua-duanya ada juga Pak, ya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Itu siapa Pak? Tabbat yada Abi Lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Jadi orang itu kadang-kadang ujiannya beda-beda. Ada ujian di pasangan, ada ujian di orang tua, ada ujian di anak, ada ujian di harta, ada ujian di kesehatan. Tapi semuanya itu ada kebaikannya buat diri kita. Kalau kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Silakan Kiai. Ya. Ini dulu namanya ada perbedaan antara orang yang tidak bersyukur, Ya. bernikmat, Ya. dengan orang yang tidak bersyukur. Nah. Ada perbedaan atau tidak? Orang yang kufur nikmat adalah orang yang tidak bersyukur. Ya, sebab kalau dia tidak menutupi nikmat, ya dia sebut-sebut nikmat, dia berbagi nikmat itu kepada orang lain, ya. Selain dia syukur, namanya dia tidak menutupi apa yang Allah berikan kepada dia. Ya. Jadi yang namanya bersyukur, yang namanya menceritakan nikmat juga Pak ada caranya. Bapak dapat rezeki misalnya 5 miliar, cuma cerita doang sama teman sama orang. Alhamdulillah sih, ya, namanya kita kerja keras dapat rezeki, ya. Gak banyak, cuma 5 miliar, ya. Saya mau depositokan, ya. Dia cuma cerita doang Pak, itu juga dianggap belum bersyukur. Tapi sebaliknya Bapak nggak cerita sama orang, ya. Tahu-tahu Pak, nanti bulan depan kita ziarah ya, Bapak-bapak nggak usah mikirin biayanya, semua saya yang tanggung, ya. Insya Allah saya ada buat itu semua Pak, ya. Dia menceritakan 5 miliarnya, dia nggak membanggakan dirinya,
Itu bersyukur apa enggak? Bersyukur. Ketimbang tadi Pak cuma cerita doang, duit banyak, urusan beres ya. Yang dengerin kira-kira seneng apa pegel Pak? Emosi Pak. Nah kita kan mau orang itu begitu, nggak usah banyak ngomong. Ya, yang bisa kita berikan apa? Kita berikan, walaupun nggak besar. Ya, besok kita ini ya makan apa namanya? Makan pecel lele. Orang seneng Pak, walaupun cuma apa? Pecel lele. Dibanding dia ngomongnya besar, ya, tapi nggak memberikan apa-apa. Ini kita begitu sama orang maksudnya. Ya. Jadi itu tadi, ya. Orang yang tidak bersyukur, ya, berarti dia menutupi nikmat. Orang yang bersyukur berarti dia terbuka terhadap nikmat Allah. Dan kalau kamu terbuka, pasti nikmatmu aku dapat. Jaminan Pak, jaminan langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya Pak Haji Kasimun. Iya. Ya. Kalimat yang manakah yang kalian dustakan itu maksudnya kita disuruh buka pikiran, mata, telinga Pak. Kalau kita nggak mau buka pikiran Pak, kita nggak mau buka mata kita nggak mau buka telinga kita, itu tidak akan terlihat nikmat Allah. Tapi tadi Pak, yang kadang-kadang nggak kepikiran sama kita, begitu kita buka pikiran kita Pak, kita baru sadar. Contohnya saya tanya nih bapak-bapak, kita bernapas begini, ada berhentinya nggak Pak napas? Orang hidup atau mati yang pertama dilihat apanya Pak? Napasnya. Tapi bapak pikirin nggak tuh dari subuh tadi? Ya Allah terima kasih oksigen. Ya Allah terima kasih paru-paru saya sehat. Mohon maaf, kepikiran ke situ nggak tadi pagi? Enggak. Karena apa? Kita menutup pikiran kita anggap ini hal biasa. Padahal di rumah sakit Pak, orang yang nggak bisa napas itu harus dicarikan oksigen. Dan oksigen itu harganya murah apa mahal? Coba Bapak kalau tiap napas nih pakai oksigen bertahun-tahun, berbulan-bulan, biayanya berapa? Itu karena kita tadi menutupi. Makanya kadang-kadang orang baru sadar ketika dia sakit. Ada ungkapan kesehatan itu mahkota, ya, yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Ketika dia sehat, dia nggak lihat nikmat kesehatan itu. Ya, kalau udah sakit baru apa? Baru kelihatan. Ya Allah, enak banget ya bisa ke sono kemari. Padahal kita sekarang bisa ke sana kemari, cuma kita nggak rasakan itu sebagai apa Pak? Nikmat. Nikmat bebas baru bisa dirasakan kalau orang di penjara Pak. Termasuk nikmat bebas ini Pak baru dirasakan kalau orang udah masuk kubur. Itu orang yang udah masuk kubur Pak, betapa irinya dengan kita, Masya Allah. Dan itu nanti akan terjadi pada kita. Enak, dia masih bisa dapat pahala, masih bisa dapat ampunan Allah. Ya, aku udah nggak bisa. In qata'a amalu, amalku udah apa? Terputus. Kecuali dia punya jariah, masih jalan. Nah kita yang hidup kadang-kadang nggak ngerasain itu sebagai nikmat. Makanya kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan sekali-kali kamu merasa hina, rendah, jangan. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih karena miskin, karena sakit. Wa antumul a'launa, padahal kalian itu tinggi sebetulnya, ditinggikan sama Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kita dikasih iman aja Pak, ini derajat kita udah tinggi.
Nikmat sangat besar. Kata nggak semua orang diizinkan beriman, Pak. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada seorang pun yang bisa beriman kepada Allah kecuali atas izin Allah. Tapi kita pikirin nggak itu, Pak? Saya kalau pagi bangun tidur yang saya baca itu, Pak. Pertama hidup, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Dulu kita nggak ada, dikasih hidup. Kemudian yang kedua saya syukurin iman. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina an'amana bil ni'matil imani wal Islam. Ya Allah terima kasih ya, sampai saat ini kau masih berikan iman Islam ke dalam hati saya. Baru yang lain-lain, ala ni'amihil mutakatsir, nikmat yang tak terhingga banyak. Bayangkan nikmat-nikmat itu. Insya Allah sehat, Pak. Sehat, mudah. Nah, jadi seperti itu, ya. Bapak-bapak, saudara sekalian, yang harus kita garis bawahi, bukan Allah gila syukur, bukan. Kamu mau syukur, kamu mau kufur, itu nggak mempengaruhi. Seisi bumi orangnya paling baik di antara kalian tidak menambah kemuliaan Allah. Allah udah mulia. Seisi bumi orangnya jahat semua, bahkan orang yang paling jahat di antara kalian tidak menurunkan derajat Allah. Itu Allah mengatakan begitu dalam hadis qudsi. Semua itu aku beritahu untuk kebaikan diri kalian sendiri. Jadi begitu. Ustaz Mahmud, tanya. Yang lain masih ada ibu-ibu? Ya, silakan Ustaz. Iya. Kepada siapa? Iya. Iya. Tadi gimana? Hendaklah perbuatan. Ya. Oh ya. Jadi perbuatan baik itu maksudnya Pak, supaya kita nggak ujub. Ujub itu adalah melihat kebaikan itu munculnya dari diri kita. Ya. Kalau tadi kan itu tentang perbuatan jahat ya, kepada siapa kamu berbuat maksiat. Perbuatan baik pun begitu. Misalnya ayat yang sering kita baca kalau bulan Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa. Puasa itu Pak 29 atau 30 hari. Jangan kurang. Jangan apa? Jangan puasa cuma 3 hari, cuma 10 hari. Sempurnakan. Nanti kalau udah sempurna puasa 29 dan 30, walitukabbirullah. Besarkan Allah. Kalau bahasa kitanya Pak takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan lagi bersyukur Pak, besarkan apa? Kenapa kau besarkan Allah? Ala mahadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Maksudnya apa? Kalian bisa puasa itu karena ada hidayah Allah. Karena tiap orang dikasih potensi Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau Allah nggak kasih potensi itu kepada kita Pak, seperti yang Allah berikan kepada binatang. Binatang itu kan dia nggak ada. Dia potensi hidup aja. Nggak berpikir untuk berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Kalau malaikat Pak, nggak ada potensi maksiat, nggak ada. Kalau iblis Pak, udah nggak ada potensi apa? Baik, nggak ada. Kalau manusia Pak, ada potensi itu. Makanya ketika kita berbuat baik, bisa sholat, bisa puasa, bisa nolong orang, langsung kembalikan kepada siapa? Allah. Ala mahadakum atau ala mahadana. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih Allah atas hidayah yang kau berikan kepada kami.
Sebab kalau kau tidak berikan hidayah, kami tidak bisa berjalan di atas hidayah ini. Kita siapa sih Pak? Wong yang anaknya Nabi aja kalau nggak ada hidayah nggak bisa. Nabi Nuh itu kan anak Nabi dia. Kan'an. Abu Lahab itu Pak. Itu Abu Lahab itu kakak dari bapaknya Rasulullah. Pamannya Nabi. Orang Arab. Bahasa Arabnya paseh. Ya, pakaiannya jubah. Lah kita ada bahasa Arab kagak bisa. Ya. Hidung kagak mancung. Ya. Betul nggak? Bajunya baju biasa. Tapi kata Nabi apa? Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanani. Lebih beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang nggak pernah beriman kepada aku, yang nggak pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepada aku. Nah, iman itu tadi dari siapa Pak? Allah. Ya. Dorongan berbuat baik dari siapa? Allah. Supaya kita nggak ujub. Nih gua nih dari kecil nggak pernah ninggalin sholat. Nih gua dari kecil nih sampai gini hari nggak pernah berhenti ngaji. Itu ujub namanya. Namanya apa? Ujub. Harusnya gimana? Terima kasih ya Allah atas petunjukmu sampai saat ini saya masih bisa ibadah. Gitu tak? Cukup Bapak-bapak, Ibu ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tuhafiduna biha su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khairal ma baina dzalik wa na'udzu bika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma baina dzalik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Insyaallah sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.